Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Kali ini admin Tarigan Catur akan menampilkan salah satu permainan catur menarik dari turnamen online di Lichess yang melibatkan pertarungan antara Grandmaster Novendra Priasmoro yang menggunakan catur buah putih dengan nama akun Lichess BKD Catur menghadapi perlawanan non-master Farhan Yunus yang menggunakan catur buah hitam dengan nama akun Lichess Eudora_BKD. Langsung saja kita masuk ke permainannya. Di sini Grandmaster Novendra Priasmoro memulai permainan dengan kuda dilangkahkan ke petak F3 dan dijawab pion C6. Ini adalah pembukaan Zukertort dengan variasi Slav Invitation ya. Pion G3 persiapan Vincenzo gajah, pion D5 dan gajah G2, kuda F6 dan rokade pendek oleh putih, gajah F5 dan pion D4, pion E6 membuka akses gajah hitam untuk berkembang ya, dan pion C4 mengajak pertukaran pion di petak pusat oleh Grandmaster Novendra Priasmoro dan dijawab oleh Farhan Yunus dengan kuda ke D7, kuda C3 dan gajah B4 memberikan ancaman terhadap kuda putih, kuda ke E5 dan rokade pendek oleh hitam, gajah F4 dan gajah pukul kuda di petak C3, lalu pion pukul gajah di C3. Kuda E4 mengancam pion lemah putih yang ada di petak C3 dan putih menjawab dengan menteri ke B3 untuk melindungi pion tersebut sekaligus memberikan ancaman yang nyata terhadap pion lemah hitam yang ada di petak B7. Kuda pukul kuda di petak E5 dan pion pukul kuda di petak E5. Dan pion B6 di sini menghindarkan ancaman terhadap pion hitam dengan dimajukan satu langkah ya. Pion C pukul D5 dan pion C pukul D5. Benteng F menuju D1 menempatkan benteng putih di satu lajur yang sama dengan menteri hitam. Benteng ke C8 mengancam pion lemah putih yang ada di petak C3 dan benteng A ke C1 melindungi pion. Menteri E7 dan pion ke C4. Pion D pukul C4 dan benteng pukul pion di C4. Kuda C5 dengan tempo ancam menteri dan menteri pindah ke A3. Di sini jika kuda hitam tidak berhati-hati ya untuk pindah, maka menteri hitam akan hilang karena di sini menteri putih dan menteri hitam berada di satu petak diagonal yang sama. Benteng F menuju D8 mengajak pertukaran benteng. Apa jawaban Grandmaster Novendra Priasmoro? Dengan benteng ke D4, benteng pukul benteng di petak D4 dan benteng pukul benteng di petak D4. Benteng D8 mengajak pertukaran benteng. Apakah diterima oleh putih? Ya, diterima. Benteng pukul benteng di petak D8 dengan tempo skak dan menteri pukul benteng. Dan disinilah letak kesalahan dari Grandmaster Novendra Priasmoro yang nantinya bisa dimaksimalkan oleh non-master Farhan Yunus untuk meraih kemenangan, yaitu dengan melakukan langkah menteri pukul pion di A7. Di sini lupa menteri hitam ada tempo untuk skak di petak D1. Betul saja langsung dimaksimalkan oleh non-master Farhan Yunus dengan menteri skak di petak D1 dan di sini gajah menutup di petak F1. Pion ke H6 dan raja G2. Gajah skak di H3 ini pintar ya. Setelah raja pukul gajah, maka menteri pukul gajah skak. Maka di sini posisi dari Grandmaster Novendra Priasmoro
sudah tidak nyaman ya. Raja ke G4 dan menteri pukul pion di E2 dengan tempo skak, pion menutup. Dan menteri pukul pion di H2, menteri pukul pion di B6 dan pion ke petak F6. Pion E pukul F6 dan pion G pukul F6. Menteri pukul kuda di petak C5 dan disinilah tepat di momen ini Grandmaster Novendra Priasmoro akan kehilangan menterinya dengan pion skak di petak F5. Di sini Raja Putih sudah tidak bisa bergerak kemanapun, maka yang harus dilakukan adalah menteri pukul pion, pion pukul menteri, dan raja pukul pion. Menteri pukul pion di petak A2, gajah pukul pion di H6, raja F7, gajah F4, menteri skak di D5, raja G4, raja ke G6, raja H3, dan setelah menteri pukul pion di petak F3, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Novendra Priasmoro memutuskan untuk menyerah. Karena di sini akan sulit ya. Dan tentu saja yang diincar oleh Farhan Yunus adalah langsung skakmat di dalam posisi seperti ini. Dengan terus mengejar Raja Putih ya. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.